Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu ar-rabi'a asyarah. Hadis yang ke-14. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Anas, iltaqa Rasulullah, bertemu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu ma'a Jibril alaihi salam, bertemu bersama malaikat Jibril. Faqala, maka bertanya siapa Rasulullah, hal ala ummati hisabun, hal ala ummati, apakah adalah atas umatku adapun hisab, apakah ada hisab untuk umatku? Faqala, maka bersabda siapa malaikat Jibril, na'am, iya, Arab ya. Na'am, iya, alaihim hisabun ghairu Abi Bakrin, ialah atas mereka umatmu adapun hisab selain Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Laisa, tidak ada, alaihi, atas Abi Bakar, hisabun, apa hisab, semuanya dihisab kecuali Abu Bakar. Yuqalu lahu, dikatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin udkhul al-jannata, wahai Abu Bakar, masuklah kamu ke dalam surga, silahkan masuk surga. Qala, berkata siapa Abu Bakar, la adkhulul jannata, saya tidak akan masuk surga, hatta yadkhula ma'i, sampai masuk bersama saya, masuk bersama saya, man, orang, ahabbani, yang cinta kepada saya, fi dari dunia, di dunia, di kampung dunia. Abu Bakar Atebu, saya tidak mau masuk surga terkecuali juga masuk bersama saya orang-orang yang mencintai saya di dunia. Wa ala hadza hikayatun, dan ialah atas hal ini adapun hikayah, berkaitan dengan hadis ini ada hikayah. Bi isnadin muttasilin ila Anas bin Malikin, dengan sanad, dengan jalur yang bersambung kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Anas, kunna julusan, kunna, ada kami, yakni para sahabat, julusan, ialah duduk, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Iz akbala, tiba-tiba datang, menghadap alaihi, atas Nabi, rajulun, seorang laki-laki, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi, wasaqahu tashkhaba nidaman, wasaqahu, adapun kedua betisnya, tashkhaba nidaman, mengalirkan darah, bercucuran darah. Di saat-saat kita bersama para sahabat duduk, tiba-tiba ada salah seorang dari kalangan sahabat juga datang dengan kondisi kedua betisnya bercucuran darah. Faqala an-nabiyyu alaihi assalatu wassalam, maka Nabi bertanya, ma hadza, ini apa,
kenapa kamu betisnya itu kok mengalir darah? Qala berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni marartu bi kalbati fulanin. Ini sesungguhnya kaulah marartu saya lewat bi kalbati fulanin al-munafiqi, bertemu dengan anjingnya si fulan yang munafik itu. Yang munafik bukan anjingnya tapi fulannya ya. Saya bertemu dengan seekor anjing miliknya si Anu yang munafik itu. Fanahasatni, maka anjing itu menggigit saya. Pas ngegitore. Nahasatni ini kak yakni addotni. Artinya nahasat maknanya adalah addot. Addot maknanya menggigit. Faqala an-nabiyyu, maka bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ijlis, silahkan duduk. Fajalasa, maka duduk siapa rajul, laki-laki itu duduk baina yaday an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Nabi. Falamma kana ba'da sa'atin, maka setelah 1 saat, maka setelah 1 jam kemudiannya, iz aqbalah rajulun akharu min ashabihi, tiba-tiba datang laki-laki lain dari sahabat Nabi juga. Datang seorang laki-laki lain, wasaqahu tashkhabani daman ba'da, kedua betisnya itu mengalirkan darah. Saqahu ini kamu sana asalnya sakon nih kan. Sakun ini kan betis sih. Musannanya sakoni, 2 betis. Karena dimudhafkan nunnya dibuang menjadi sakohu. Kedua betisnya tashkhoban nidaman, mengalirkan darah. Faqala, maka berkata siapa rajulun akhar, ya Rasulullah, inni marartu bi kalbati fulanin al-munafiqi, sesungguhnya saya lewat bertemu dengan anjingnya si fulan. Fanahasatni, maka ia menggigit saya. Pada bansiada ni kedua ni kawan. Fanahadha alaihi assalatu wassalamu, maka bangkit siapa Nabi, bangkit Nabi alaihi salatu wassalam. Waqala li ashabihi, maka bersabda Nabi kepada para sahabat, halummu bina ila hadhil kalbati, ayo bersama kita datang ke anjing itu. Ayo entarka patek ruas sengike. Halummu bina ila hadhil kalbati, ayo kalian bersama kami ke anjing itu. Hatta nakaturaha, sehingga kami dapat membunuhnya. Kita bunuh saja anjing itu. 2 sahabat sudah digigit kedua betisnya. Sudah mengorbankan 2 orang sahabat. Faqamu kulluhum, maka bangun mereka seluruhnya. Para sahabat pada mancing. Wa hamala kullu wahidin saifahu, dan membawa siapa tiap-tiap satu membawa saifahu, akan pedangnya. Masing-masing dari mereka membawa pedang. Falamma atauha, maka setelah mereka datang kepada anjing kalbah, wa aradu, dan mereka bermaksud an yadribuha, memukul kepada kalbah, bisuyufi, dengan pedang. Waqafat baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri si anjing itu di hadapan Nabi.
Ketika para sahabat datang dan hendak memukul anjing itu, malah anjing itu berdiri di hadapan Nabi. Waqalat dan berkata siapa kalbah, anjing itu bisa ngucap nih kan. Bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih, tolkin yang lancar. Anjing itu mengatakan, la taktulni, jangan engkau membunuh aku. Fa inni mu'minatun billahi wa rasulihi, sesungguhnya aku beriman kepada Allah dan utusan Allah. Tolong aku jangan dibunuh. Faqalah, maka bersabda siapa Nabi, ma laki nahasat hadaini ar-rajulaini, kenapa kamu menggigit dua orang laki-laki ini? Malaka nahasat, oh bukan nahasat, nahasti ya. Malaka nahasti, kenapa engkau menggigit hadaini ar-rajulaini, dua orang laki-laki ini? Nama orang dia. Faqalat, maka berkata siapa kalbah, si anjing itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kalbatun ma'muratun, sesungguhnya aku, kalbatun adalah seekor anjing, ma'muratun yang diperintahkan, an anhasa agar aku menggigit man sabba kepada orang, sabba Abu Bakrin yang mencela Abu Bakar, wa Umar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Aku ini adalah seekor anjing yang mendapat perintah khusus agar saya ini menggigit siapa saja yang mencela Abu Bakar dan Umar. Qala Nabiyuh, bersabda siapa Nabi alaihi assalatu wassalam, ya hadani, wahai dua orang ini. Jika khitabnya kepada dua orang laki-laki yang digigit anjing kedua. Ya hadani, wahai dua orang ini. Ama tasma'ani ma taqulu al-kalbatu, ama tasma'ani, apakah kalian tak mendengar? Apakah kalian tak mendengar mata kulul kalbatu, apa yang dikatakan oleh anjing itu? Ngeding buat. Qala, berkata dua orang laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna ta'ibaini, sesungguhnya kami berdua, kunna ada kami, ta'ibaini adalah bertaubat, ilallahi ta'ala wa rasulihi, kepada Allah ta'ala dan utusan Allah. Walhamdulillah. Dia kan menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Al-hadithu al-khamis asyarah, hadis yang ke-15. An Sufyan, dari Sufyan, aman dari orang, sami'a yang benar mendengar siapa man, min Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yaquluh, berkata siapa Anas, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya'i, sesungguhnya amalnya orang-orang hidup, tu'radu adalah diperlihatkan, ala asyairihim, atas keluarganya, ahya, wa ala abaihim, dan atas bengatuana mereka, minal amwati, dari orang-orang yang sudah mati. Amal kita yang masih hidup ini
diperlihatkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Demikian pula diperlihatkan kepada bangsa tua kita yang sudah meninggal. Jadi keluarga kita yang meninggal itu tahu tentang amal-amal yang kita lakukan. Fa in kana khairan, jikalau ada amal itu baik, hamidu, mereka memuji Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Jikalau amal yang dilakukan orang-orang yang hidup baik, maka mereka memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Wastabsharu, dan mereka bergembira. Wa in yarau ghaira dzalika, jikalau melihat mereka kepada selain itu, jikalau amal yang dilakukan orang-orang yang hidup tidak demikian, yakni tak baik, qalu, berkata mereka, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Allahumma, wahai Allah, la tumithum, janganlah engkau mematikan mereka, hatta tahdiyahum, sehingga engkau memberi hidayat kepada mereka, hidayatan, dengan suatu hidayat. Yang doa orang seampun mati ke Allah, doa kiseodi, wahai Allah, tolong tantaritan yang masih hidup jangan dimatikan sebelum mereka benar-benar dapat hidayat. Faqalah, maka bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, yu'za al-mayyitu, tersakiti siapa mayit, fi qabrihi, di dalam kuburnya mayit, kama yu'za, sebagaimana tersakiti siapa orang, fi hayatihi, di saat hidupnya orang. Artinya yang merasa sakit bukan hanya ketika hidup, akan tetapi setelah mati juga bisa tersakiti. Kilah, ditanyakan, ma'izaul mayyiti, apa yang menyakitkan orang mati itu, yang menyebabkan orang yang sudah mati itu tersakiti, itu apa? Qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, innal mayyita la yudhnibu dzamban, sesungguhnya orang yang mati itu tidak melakukan suatu dosa, tak kira bisa ngelakukan dosa kan. Wala yatanaza'u, dan tidak bertengkar, tak tokar orang sebelum di kuburan. Wala yukhasimu ahadan, dan tidak bermusuhan kepada seseorang. Wala yu'dhi jaran, dan tidak menyakiti kepada tetangga. Illa annaka, namun sesungguhnya kamu, inna za'ta ahadan, jikalau kamu memusuhi seseorang. Namun kalau kamu memusuhi seseorang, labudda, pasti, an yastu, maka mencela seseorang kah kepadamu, wa walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Namun kalau kamu di dunia ini bertengkar, bermusuhan dengan seseorang, dapat dipastikan seseorang itu akan mencela kamu. Bukan hanya kamu yang dicela, akan tetapi kedua orang tuamu juga dicela. Ketika itu fayu'zayani, maka tersakiti kedua orang tua itu. Yang membuat kedua orang tua yang sudah meninggal tersakiti adalah caci makinya orang tua itu. Yang membuat kedua orang tua yang sudah meninggal tersakiti adalah caci makinya orang. Yati sabitin al-Banani,
sebagaimana yang terdapat di dalam hikayahnya Sabit Al-Bannani rahimahullahu alaihi rahmatullahi alaihi, annahu, bahwa sesungguhnya Sabit Al-Bannani, karena ialah ada siapa Sabit yazuru al-maqabirah, berziarah al-maqabirah, ke tempat-tempat kuburan, kulla lailatul jum'ati, setiap malam Jumat. Jadi Sabit bin Al-Bannani ini setiap Jumat berziarah ke kuburan. Wa kana, dan ada siapa Sabit yunaji rabbahu ila subhi, bermunajat kepada Tuhannya mulai malam sampai subuh. Itu kebiasaan Sabit Al-Bannani, bermunajat kepada Allah mulai malam sampai subuh. Wa kana fil munajat, dan ada siapa Sabit berada di tengah-tengah munajat. Fatana asa, maka dia pun ngantuk. Di saat-saat dia munajat termatur ke Allah, dia ngantuk sampai tertidur. Wara'a fil manami, dan melihat siapa Sabit, melihat di dalam tidur, maksudnya bermimpi ya. Anna ahlal kuburi kullahum kharaju, bermimpi bahwa sesungguhnya orang-orang ahli kubur seluruhnya keluar. Min kuburihim, dari kubur mereka, bi ahsanif thiyabi, dengan paling baiknya pakaian, wa abyadil wujuhi, dan paling putihnya wajah. Dia bermimpi bahwa seluruh ahli kubur keluar dengan penampilan yang luar biasa, pakaiannya bagus, wajahnya cerah. Faja'a likulli wahidin minhum, maka datang kepada tiap-tiap satu dari ahli kubur ma'idatun, apa hidangan min alwanit ta'ami, dari berbagai macam makanan. Mereka bukan hanya pakaiannya bagus dan wajahnya ceria, tapi masing-masing mendapatkan hidangan dari berbagai macam makanan. Wa kana bainahum syabun, dan ada di antara mereka syabun, seorang pemuda, musfarrul wajhi, yang pucat wajahnya. Selain fokus-fokus muana, cuma boleh secetong pucat muana. Mubarrus syari, kusut rambutnya tak karuan. Mahzunul qalbi, susah hatinya. Salah wajahnya tak karuan, hatinya susah. Khalqus siyabi, lapuk pakaiannya. Mangku surrosi, nyongsang kepalanya, nyongsang kepalanya. Madmu'ul aini, bercucuran air matanya. Walam yati, dan tidak datang lahu kepada sabun, kepada si pemuda itu tak datang ma'idatun, apa hidangan. Salah hatinya susah, rambutnya kusut, wajahnya pucat, pakaiannya lapuk, air matanya bercucuran, tidak mendapatkan bagian makanan. Wa ahlul kuburi raja'u ila kuburihim, dan ahli kubur mereka kembali ke kuburan mereka. Farihinah, dalam keadaan bergembira. Masrurinah, lagi bergembira, sama artinya. Jadi mereka menikmati hidangan itu di luar kuburan ya. Ini mimpi ini, di luar kuburan. Mereka semuanya setelah menikmati hidangan kembali ke kuburan masing-masing. Waraja'a hadzal syabu, dan kembali juga si pemuda ini
aisan hale putus asa, kaiban muram maumuman susah. Jadi hanya satu orang, seorang pemuda yang kondisinya berbeda dengan ahli kubur yang lain. Fasa'alahu, maka bertanya kepada si pemuda itu, bertanya Sabitun, siapa Sabit? Sabit bukan Sabit Al-Bunani. Bertanya, waqala an halihi, tentang keadaannya sampian manganikah. Waqala, dan bertanya siapa Sabit, ya fata, wahai pemuda, man anta baina haulai, kamu ini siapa di antara orang-orang itu? Di antara orang-orang itu kamu itu siapa kok beda dengan yang lain? Wahum, adapun mereka, wajadu, mereka mendapatkan al-ma'idata, akan hidangan, waraja'u, dan mereka kembali masrurina, halai bergembira, walam ya'ti, dan tidak datang laka bagimu, ma'idatun, apa hidangan, waraja'tah, dan kamu kembali aisan halai putus asa minal ma'idati, dari hidangan, wa anta maumumun mahdunun, dan kamu adalah susah dan susah. Kamu ini siapa kok tidak sama dengan yang lain, tidak mendapatkan hidangan, susah dan sebagainya. Faqalah, maka berkata siapa si Syab, ya imamal muslimin, wahai imamnya kaum muslimin. Sabit Al-Bunani ini seorang ulama besar. Wahai imamnya kaum muslimin, inni gharibun bainahum, sesungguhnya saya ini adalah asing di antara mereka ahli kubur yang lain. Laisali, tidak ada li ialah bagiku, zakirun, adapun orang yang ingat, bil ihsani, dengan melakukan kebaikan, wa du'ai, dan doa. Saya ini satu-satunya orang yang tidak ada satu orang pun ingat saya dengan melakukan kebaikan dan berdoa untuk saya. Si odi-odi pasti ingat. Walahum auladun wa akriba'u wa asairu, sementara ialah bagi mereka auladun, anak, wa akriba'u, dan famili, wa asairu, dan keluarga, kulluhum yadhkurunahum bid-du'ai, adapun semua itu yadhkuruna, ingat, hum, kepada ahli kubur, ingat, bid-du'ai, dengan doa, wal ihsani, dan kebaikan, was sadaqati, dan sedekah, fi kulli lailati jum'atin, di dalam setiap malam Jumat. Mun kaula tada sia doa aki, tada sengaci aki, sementara mereka punya anak, punya keluarga yang mendoakan, mensedekahkan, ngaji aki. Yasilu minhum al-khairatu, sampai dari mereka al-khairatu, apa kebaikan-kebaikan, wa thawabus sadaqati, dan pahalanya sedekah, ilaihim, kepada mereka. Hukuntu rajulan hajan, dan ada saya adalah seorang laki-laki yang sedang naik haji. Wa kanat li walidatun, dan ada ialah bagiku seorang ibu. Saya punya ibu, fi hadiha,
Wa kanat li walidatun, dan ada ialah bagiku seorang ibu. Fa azamna ilal haji, maka kami pun berazam melaksanakan haji. Falamma dakhalna fi hadzal misri, ketika kami masuk di kota ini, jara terjadi alayya atas aku hukmullahi ta'ala, keputusannya Allah Ta'ala. Setelah aku sampai di tempat ini, terjadilah keputusan Allah. Artinya kaulu mati, keputusan Allah. Setelah saya sampai di tempat ini, terjadilah takdir Allah, yakni kaulu mati. Kaulu abareng ebu, wadafatni walidati wadafanatni, dan menguburni kepadaku, wadafanat dan mengubur ni kepadaku, walidati siapa ibuku, fi hadhil maqabir, di pekuburan ini, dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji kaulu mati. Kemudian kaula oleh ibuku dikubur di tempat ini. Wa zawwajat nafsaha, dan mengawinkan ibuku, mengawinkan nafsaha akan dirinya, min rajulin, dari seorang laki-laki. Setelah peten kaula sobong ibuku, lalu kawin dengan orang agabin poli pun orang laki. Wa nasihatni, dan beliau lupa kepadaku, ibu lalu lupa, adik laki anyar lupa kakawuluh. Walam tadhkurni, dan dia tidak ingat kepadaku, bidu'ai wassadaqati, dengan ngirim doa dan sedekah. Wa inni, dan sesungguhnya aku, aisun adalah putus asa, maumun susah, fi kulli waqtin wahinin, pada setiap waktu dan saat. Ini kamimpina Sabit al-Banani, mimpi orang mati. Faqala Sabitun, maka berkata siapa Sabit, berkata di dalam mimpi juga, ya fata, wahai pemuda, akhbirni an maudhi'i walidatika, beritahukanlah kepada saya tempat ibumu di mana. Ini ke orang odi, atanya ke orang mati dalam mimpi. Tolong aku diberitahu tentang posisi ibumu sekarang itu di mana. Fa ukhbiraha, karena saya akan mengabarkan kepada walidik, kepada ibumu. Di mana ya posisi ibumu sekarang? Fa ukhbiraha, karena saya akan mengabarkan kepada walidik, kepada ibumu. Di mana ya posisi ibumu sekarang? Memberitahukan kepada ibumu angka tentang kamu, wa an hadika, dan tentang keadaanmu. Tolong aku diberitahu di mana dia tempat tinggalnya. Faqalah, maka berkata siapa pemuda itu, ya imamal muslimin, wahai imamnya kaum muslimin, hiya fi mahallati kaza wa fi dari kaza, dia itu, ini kan jawab kita ke amati, dia yakni ibu berada di lokasi anu, di rumah anu. Lokasinya di sini mungkin diberi Google Meet ngaraki. Fi mahallati kaza, dia. Wa fi dari kaza. Fa akhbirha, tolonglah engkau memberitahukan kepada ibu. Fa illam tasaddiqka, jikalau dia tak percaya kepadamu, dan pemuda kepada Sabit, kalau ibu tak percaya kepadamu, fakullah,
katakan kepadanya, inna fi jaibiki mi'ata misqalin, sesungguhnya ialah di dalam sakumu ada 100 misqal min fiddati mirasin, dari perak warisan, min abihi, dari ayahnya pemuda. Kalau ibumu itu nanti tidak percaya kepadamu, kamu bilang begini, bahwa di saku ibu itu ada uang sebanyak 100 misqal. Itu warisan dari bapak saya itu. Wa huwa haqquhu, adapun 100 misqal itu adalah hanya si pemuda. Tebok kibun-bun ke anak kedang. Tusaddiquka bihadhil alamati, dia akan percaya kepadamu dengan tanda ini, pasti dia akan percaya dengan tanda ini. Falamma ata, maka ketika datang siapa Sabit, wa talaba, dan mencari walidatahu, akan ibunya Sab, ibunya pemuda. Fawajadaha, maka menemukan siapa Sabit akan ibu itu. Fa akhbaraha, maka memberitakan Sabit kepada ibu, an waladiha, tentang anaknya ibu, wa anil masakili, dan tentang beberapa misqal, allati fi jaibiha, yang ada di dalam sakunya ibu. Setelah Sabit itu ketemu dengan seorang ibu, kalau ini bukan dalam mimpi ya, bukan, akan tetapi sudah di dunia nyata ya. Berdasarkan mimpi itu lalu dia mencari ibunya si pemuda yang meninggal itu, berdasarkan alamat dan tanda-tanda. Setelah ketemu, Sabit memberitahukan kepada ibunya pemuda itu tentang kondisi anaknya sekarang di alam kubur, dan tentang beberapa uang, beberapa misqal, 100 misqal yang ada di sakunya perempuan itu. Beremah setelah mendengar itu sang ibu tersebut, fagusya alal mar'ati, maka pingsanlah perempuan itu, pingsan. Ngiding cerita saya jadi bener lagi. Falamma afaqat, maka setelah sadar perempuan itu, setelah sadar si perempuan, yakni ibunya pemuda, salamat mi'ata misqalin, dia menyerahkan 100 misqal, menyerahkan 100 misqal ila yadi Sabitin, ke tangan Sabit al-Bunani. Waqalat, dan berkata siapa perempuan, wakaltuka, saya pasrah kepadamu, anta tasaddaqah, kamu bersedekah, bihadhihi darahimi, dengan beberapa dirham ini, li ajli ibni al-gharibi, bihadhihi darahimi, dengan beberapa dirham ini, li ajli ibni al-gharibi, demi anakku yang asing itu. Tolong 100 misqal ini disedekahkan atas nama anakku yang asing di dalam alam kubur itu. Fa akhadhaha, maka mengambil kepada 100 misqal Sabitun, siapa Sabit. Sabit pun mengambil uang 100 misqal. Wa tasaddaqa, dan bersedekah siapa Sabit, li ajlihi, untuk pemuda. Falamma kanat lailatul jum'ati, maka ketika datang hari Jumat berikutnya, saya mimpi hari Jumat saya bongkor gitu. Falamma kanat lailatul jum'ati, maka ketika tiba malam Jumat berikutnya, wa dhahaba Sabitun al-Bunani, dan pergi siapa Sabit al-Bunani,
di ziaratil ikhwani, untuk ziarah kepada teman-teman di kuburan. Fana isa maka ngantuklah sabit, ngantuk boleh pun sedikit tatedu. Fara'a maka dia pun melihat bermimpi lagi, kama ra'a fil awwali, sebagaimana dia melihat fil awwali di dalam kejadian pertama. Mimpi boleh, tapi yang dilihat berbeda dengan yang kemarin. Wasyabu bi ahsanil thiyabi, adapun si pemuda itu dengan paling bagusnya pakaian. Mun seika mimpi malam Jumat setapongkor kan tombang camping dalam hina. Kalau sekarang pakaiannya bi ahsanil thiyabi dengan paling bagusnya pakaian, wa basasatil wajhi, dan dengan cerianya wajah, wa masrurul qalbi, senang hati. Faqalah maka berkata siapa syab dengan dalam mimpi, ya imamal muslimin, rahimakallahu ta'ala, semoga sayang memberikan rahmat kepadamu siapa Allah Ta'ala, kama rahimtani, sebagaimana engkau telah sayang kepadaku. Engkau telah sayang kepadaku, semoga engkau disayang oleh Allah. Fabana maka jelaslah, annahuma, bahwa sesungguhnya kedua orang tua, yu'zayani, adalah tersakiti siapa kedua orang tua, fil kuburi, di alam kubur, indal isaati, ketika dengan adanya kelakuan jelek, wa yafrahani, dan bergembira siapa kedua orang tua, indal isani, dengan adanya kelakuan baik. Kelakuan baiknya yang hidup membuat yang mati bergembira, kelakuan jeleknya orang yang hidup membuat yang mati susah. Al-hadis as-sadis asyar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.